Bab 979. Menyesuaikan suasana hati. Selama bertahun-tahun, Jerry Yuichi makan sendirian. Meskipun Hansen akan menemaninya, tapi bagaimanapun keduanya adalah dua orang tua, saat mengobrol, itu tampak menyedihkan. Jerry Yuichi tidak dilahirkan untuk begitu kesepian. Setelah menikmati keramaian istri dan anak perempuan, dia sendirian kembali. Jika bukan karena pikirannya yang baik, takutnya dia tidak akan bisa bertahan selama ini. Sekarang putri kecilnya telah kembali. Meskipun anak perempuan tertua sudah tidak ada lagi, tapi anaknya yang beranggotakan 3 orang sudah ada di sini. Oh tidak, itu seharusnya menjadi keluarga yang beranggotakan 4 orang. Kemudian Audrey Han membawa Andre Han. Jika ditambah dia dan Hansen, maka makan malam kali ini beranggotakan 8 orang. Ini sangat ramai. Mata dan wajah Jerry Yuichi penuh dengan senyuman, dan Glenn duduk di sebelahnya, yang membuat Jerry Yuichi bersemangat. Belakangan ini, Glenn banyak mengatakan hal baik tentang Audrey Han di depan Jerry Yuichi. Dapat dikatakan bahwa kasih sayang Jerry Yuichi untuk Audrey Han dari masa lalu hanya begitu kecil, dan karena kesombongannya sendiri, tidak banyak yang tersisa. Namun, setelah penemanan Glenn yang mencuci otaknya beberapa saat, jika kesukaan penuh adalah 100%, maka kesukaan Jerry Yuichi terhadap menantunya ini bisa dikatakan sudah mencapai lebih dari 70%. Hanya saja temperamennya relatif arogan, jadi sekarang dia tidak bisa menurunkan harga dirinya untuk mengungkapkan betapa puasnya dirinya dengan cucu menantu ini. Namun, dia menyapa Andre Han dan mengucapkan beberapa patah kata. Lagi pula, mereka semua adalah kepala perusahaan dan memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Dan segera, kesukaan Jerry Yuichi pada Andre Han meningkat tajam, merasa bahwa pihak lain sangat stabil. Setelah makan, Glenn tidak tahu berapa banyak perkataan baik yang dia katakan untuk Audrey. Anisong linglung saat makan, melihat orang-orang di meja besar ini dan pikirannya melayang. Dia masih sangat muda saat itu dan saudara perempuannya adalah orang yang paling mencintainya. Ibu mereka menderita masalah fisik setelah melahirkannya, dia terseret di ranjang rumah sakit selama beberapa tahun. Tidak peduli berapa banyak obat mahal yang dia gunakan tetap tidak bisa menyelamatkannya. Setelah ibunya pergi, orang terbaik pada Anisong adalah Aileen Song. Kakak tertua merawatnya seperti seorang ibu, karena Jerry Yuichi sangat sedih dengan kematian ibu mereka dan jiwanya tidak terlalu baik, ditambah dengan kelelahan periode itu, banyak hal di perusahaan yang dikesampingkan. Oleh karena itu, setelah ibunya meninggal, Jerry Yuichi harus berurusan dengan banyak urusan perusahaan setelah mengurus pemakaman istrinya. Kedua putrinya secara alami diabaikan olehnya. Kedua saudara itu pada awalnya dapat memahami ayah mereka. Secara bertahap, hubungan dengan ayah ini memudar setelah waktu yang lama. Bagi anak-anak, yang terpenting adalah kehadiran orang tuanya, dan bukan perkataan pertama kali setelah ayahnya pulang setiap hari adalah harus pergi mengikuti perjamuan dan menyuruh mereka berdua untuk tidak perlu menunggunya. Pada awalnya, mereka sudah jarang bertemu, tetapi kemudian hampir tidak ada waktu untuk melihat satu sama lain. Pekerjaan Jerry Yuichi semakin sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk menemani putrinya, tetapi dia tidak mencari istri kedua. Saat memikirkan hal ini, Anisong mencibir dalam hatinya. Satu-satunya keuntungan dari ayah lamanya adalah keobsesifannya pada seseorang. Ibunya pergi lebih awal dan nilai di tubuhnya sudah setinggi langit pada saat itu. Ada begitu banyak wanita di sekitar yang ingin lengket padanya, tetapi pada saat itu Jerry bahkan tidak melihat mereka. Dia telah menjadi duda untuk istrinya sepanjang hidupnya, tidak pernah menikah lagi atau bersama wanita manapun. Sayangnya, dia terlalu otoriter. Saat itu, kakaknya dipaksa untuk bertunangan dengan putra mitra bisnis yang membuatnya dan kakaknya melarikan diri dari rumah. Anisong bertanya-tanya, jika dia tidak memaksa dirinya dan kakaknya saat itu, apakah kakaknya tidak perlu mati sekarang? Nenek, saat Anisong sedang linglung,
suara imut menarik kewarasannya kembali. Anisong mendongak dan bertemu dengan sepasang mata naif yang penasaran. "Bibi, kenapa kamu menangis?" "Menangis?" Semua orang langsung tertuju ke arah Anisong. Anisong juga terkejut, tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya dan tangannya basah. Dia sendiri menangis tanpa menyadarinya. Anisong tidak mengharapkan ini. Pikirannya melayang tadi dan kemudian membenamkan dirinya di masa lalu. Setelah itu, ingatannya lepas kendali seperti air pasang. Dia tidak menyangka dirinya benar-benar menangis. Ini terlalu memalukan. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sini, dan mereka adalah generasi muda. Saat memikirkan hal ini, Anisong berdiri dan nyaris tidak tersenyum. "Mungkin makanannya terlalu pedas, aku akan pergi untuk menanganinya dulu." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Makanan kali ini menjadi aneh karena air mata Anisong. Meskipun Anisong masih memiliki senyum di wajahnya, semua orang tidak tertarik setelah dia pergi. Audrey Han bahkan sedikit khawatir. Setelah memikirkannya, dia akhirnya meletakkan sumpitnya dan berdiri. "Aku akan pergi untuk melihat." Tidak ada yang menghentikannya dan Golden Ye berbisik, "Panggillah aku jika ada sesuatu." "Baik." Audrey Han bangkit dan mengikuti arah Anisong. Rumah Yuchi sangat besar, sehingga Audrey Han akhirnya menemukan kamar mandi di bawah pimpinan pelayan. Dia tidak tahu bahwa setelah dia pergi, Golden Ye memandang Jerry Yuchi yang duduk di seberang dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Kakek, aku punya sesuatu untuk memberitahumu." Setelah Audrey Han sampai di kamar mandi, dia mengucapkan terima kasih kepada pelayan itu dan pelayan itu pergi. Setelah itu, Audrey Han masuk ke kamar mandi. Dia pikir dia masih perlu mencarinya, tetapi ketika dia masuk, dia melihat Anisong bersandar di wastafel dengan linglung dan air mata di wajahnya. Anis sepertinya tidak terburu-buru untuk keluar, jadi dia tidak membereskan ekspresinya saat masuk. Saat mendengar suara langkah kaki, Anisong melihat ke sumber suara. Saat melihat Audrey Han, dia tersenyum sedikit. "Kamu sudah datang." Audrey Han berhenti, menatap Anisong dengan sedikit kebingungan. Lagi pula, pihak lain adalah Bibi Golden Ye, dan hubungannya dengan dia sebenarnya tidak begitu dekat, tapi sangat tidak nyaman melihatnya tersenyum pada dirinya sendiri sambil meneteskan air mata. "Sebenarnya kamu tidak perlu datang, aku bisa mengatur suasana hatiku dengan baik." Ketika Audrey bingung, Anisong tiba-tiba berkata. Audrey Han menggerakkan bibirnya, lalu melangkah ke samping dan menyerahkan sebungkus tisu padanya. "Pakailah, Bibi." Anisong memandangi bungkusan tisu untuk waktu yang lama kemudian meraih dan mengambilnya. Dia mengambil satu helai untuk menghapus air mata dari wajahnya, mengendus dan berkata, "Sebenarnya, aku teringat akan masa lalu yang membuatku menghela nafas. Aku tidak merasa sedih. Hanya saja air matanya akan keluar dengan sendirinya. Jika bukan Glenn yang mengingatinya, dia bahkan tidak mengetahuinya. Masalah sebelumnya. Ya, lelaki tua itu jahat, ini semua karena dia. Jika dia tidak memaksaku dan kakak saat itu, maka aku dan kakak tidak akan kabur dari rumah. Jika kami tidak melarikan diri dari rumah, mungkin kakakku atau disebut ibu mertuamu itu tidak akan mati." Bersambung.